Oh iya nih, Pak. Jadi gini, ini kan berawal dari kelompok kami nih, Karya Bersama Satu. Itu kelompok tani hutan yang sudah berizin itu dari tahun 2010. Kemudian kami selaku anggota kelompok ini mendengar bahwa kelompok kami ini KB1 ini membentuk KUPS namanya, Kelompok Usaha Perhutanan Sosial. Kemudian kelompok KUPS ini dapat bantuan berupa bibit, kemudian berupa kambing. Nah, bukan hanya kelompok kami, ternyata ada juga kelompok lain, KUPS lain di Karya Bersama ini, di Kampung Margajaya ini yang juga dapat bantuan serupa. Tapi yang lain itu dibagikan. Jadi anggota itu dapat bibit, dapat kambing. Nah, kok kelompok kami ini yang KB1 ini kok enggak? Nah, kemudian teman-teman ini banyak bercerita, bertanya kan. Setiap kami kumpul-kumpul dengan teman-teman ini selalu menanyakan itu. Nah, akhirnya apa? Saya coba beranikan diri untuk menemui ketua kami yaitu Bapak Aswindi di rumahnya, menanyakan sebenarnya seperti apa sih, benar nggak kelompok kita ini dapat bantuan yang katanya bibit dan kambing. Nah, jawaban dari Bapak Aswindi justru membuat kami pusing. Nah, apa jawabannya? Betul dapat bantuan 50 juta. Katanya 25 juta untuk kambing, sisanya untuk bibit. Nah, dari ini kemudian katanya dia bilang bahwa kami juga pusing katanya karena ketidaksesuaian di dalam rencana dan pelaksanaannya. Nah, kami selaku anggota kan bingung ini. Kami diajak musyawarah enggak, perencanaannya seperti apa, kemudian pelaksanaannya juga kami nggak tahu. Nah, tiba-tiba ketika kami tanya kok jawabannya pusing. Nah, akhirnya kami coba kami coba untuk ke lapangan, ke lokasi, ke rumah-rumah pengurus KUPS yang ada itu. Kemudian kami coba mencari informasi-informasi dari sumber-sumber lain, cerita-cerita tetangga. Itu ternyata bahwa bantuan bibit itu memang katanya tidak sengaja, dengan sengaja tidak dibagikan. Karena katanya sudah tidak ada biaya lagi buat nanam. Itu jawaban yang kami terima. Kemudian kambing itu katanya kalau rap itu 12 ekor, 2 jantan, 10 betina. Tapi ketika kami selusuri yang meliharanya ini, yang meliharanya bilang bahwa kambing itu hanya dibelikan 5, dia hanya ngurus 5. Kemudian kami konfirmasi lagi kepada pengurus KUPS bahwa benar katanya, kami hanya belikan 5 karena dananya nggak cukup. Itu alasan mereka. Nah, begitu kami lihat kondisi kambingnya, ya sangat memprihatinkan. Kambingnya kecil, kurus, dan dipelihara oleh yang bukan anggota kelompok. Dipelihara oleh orang lain. Nah, kemudian kami kembali bertanya kepada pengurus, bagaimana sih pembentukan KUPS-nya? Kok bisa kami anggota kelompok ini tidak tahu, bahkan tidak dilibatkan? Ini saya bersama teman-teman ini nggak ada yang tahu. Nah, ada di daftar hadir itu, coba saya buka di proposal. Nah, itu ada nama-nama anggota yang kemudian saya tanyakan, mereka nggak merasa hadir, bahkan nggak pernah merasa dapat bantuan bibit atau sebagainya. Nah, ini yang kemudian dipersoalkan oleh teman-teman. Kenapa kok begini? Nah, kemudian bibit. Bibit kenapa tidak dibagi atau tidak ditanam? Jawaban pengurus katanya karena sudah tidak memiliki dana lagi untuk melakukan ini penanaman. Nah, ini kan kita jadi nggak ngerti ini. Ada yang salah berarti dalam dalam eh, usaha kelompok ini. Nah, maka kemudian kami coba untuk mengadu kepada kepala kampung, karena kami juga masyarakat yang punya kepala kampung. Kami coba mengadukan hal ini ke kepala kampung, dan kepala kampung mengupayakan untuk pembenahan. Sudah kami dipertemukan dengan pengurus, ternyata nggak ada jalan keluar.
pengurus adanya bingung, kami juga nggak ngerti, kan ini persoalannya. Nah, kemudian kami coba bahas persoalan ini dengan dinas terkait. Nah, dinas terkait pun katakan hal-hal yang formal saja. Misal, kalau memang tidak ditanam ya harus tanam Pak, katanya gitu. Kalau kambingnya kurang ya harus ada. Nah, persoalannya yang harus mengadakannya siapa? Nah, pengurus yang ada atau siapa? Kan ini bingung. Kami selaku anggota dalam hal ini juga ingin dong menikmati hal yang sama dengan orang lain karena kami di anggota juga memiliki hak yang sama. Ketika ada bantuan ya kami diberi bibit, diberi juga untuk melihara kambingnya karena katanya kan itu untuk kesejahteraan anggota. Saya dengar-dengar perhutanan sosial Kementerian Kehutanan ini selalu mengedepankan pemberdayaan masyarakat sekitar. Nah, ini kok jadi begini? Nah, itu kira-kira kenapa kemudian kami berkumpul-kumpul kemudian mempertanyakan hal tersebut. Nah, jadi gini, ya kita kan ini namanya kelompok ya, kita juga anggota masyarakat. Kita kan selalu mengedepankan musyawarah. Nah, harapan kami sebenarnya ketua kelompok kami ini cepat kumpulkan anggota, kemudian lakukan musyawarah. Mau bagaimana sih nasib bantuan ini? Karena ini dana pemerintah, bukan dana pribadi yang bisa digunakan semaunya. Ini kan harus sesuai dengan standar Juklak dan Juknis yang ada. Nah, jikapun ini tidak bisa dijawab oleh pengurus atau pihak terkait, ya mungkin langkah kami selanjutnya akan bertanya kepada para pihak yang betul-betul memahami persoalan ini. Apakah itu dinas kehutanan atau bahkan mungkin ke penegak hukum. Jika memang disinyalir atau kita duga program ini tidak tersampaikan kepada kami. Dan kami sadar itu bukan wewenang kami untuk menjustifikasi atau menghakimi sesuatu bahwa itu salah atau benar. Tapi negara kita mempunyai wadah aspirasi kemana kami mesti mengadu. Mungkin itu langkah yang akan kami lakukan jika kelompok kami ini juga nggak bisa menyelesaikannya. Mungkin gitu, Pak. Ya, harapan saya begini. Jadi saya ini sempat disorot bahwa saya itu cari-cari, ya. Jadi saya bersama teman-teman ini ada anggapan atau mungkin orang bicara di luar bahwa kami ini cari-cari. Ini saya tandaskan sekali lagi bahwa saya adalah anggota kelompok yang mempunyai hak yang sama dengan anggota kelompok yang lain. Begitu juga pengurus, saya punya hak juga untuk jadi pengurus. Nah, jika jika ini kesenjangan ini tidak bisa diselesaikan, ya harapan saya ketika tuduhan itu kami cari-cari, itu akan saya tepis. Karena apa? Kami ingin membenahi kelompok ini. Karena marwah bantuan itu kan untuk mensejahterakan masyarakat. Hasil survei sebuah lembaga di Indonesia ini menyatakan bahwa 70% masyarakat miskin itu berada di pinggir kawasan hutan. Ya di kampung kami ini. Nah, kami juga memiliki hak yang sama untuk sejahtera. Nah, itu harapan kami bahwa kami tidak hanya sekedar untuk cari-cari masalah, tidak, tapi adalah bagaimana kelompok ini bisa kuat, mengedepankan musyawarah, kemudian jikapun kita bentuk sebuah usaha, kelompok usaha, ini benar-benar kelompok usaha yang real, yang kuat dan bisa maju, yang diisi oleh orang-orang yang memang mampu di bidangnya, bukan sebuah kelompok usaha atau KUPS yang asal bentuk. Nah, berdayakanlah orang-orang yang ada sesuai dengan kemampuannya. Nah, itu harapan saya. Terima kasih.